Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa bagi mahasiswa tutorial online Universitas Terbuka pada mata kuliah pendidikan orang dewasa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep pendidikan orang dewasa. Sebelum saya masuk pada materi ini, saya akan membacakan tujuan umum dari materi ini, yaitu tujuan umumnya menerapkan konsep pendidikan orang dewasa secara benar ketika melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan khususnya menjelaskan pengertian orang dewasa. Yang pertama adalah pengertian pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditujukan untuk mengembangkan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya, menurut Revers dan kawan-kawan, tahun 2001. Sedangkan menurut Brisson dalam Supriyanto tahun 2007, pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapat tambahan intelektual. Nah, definisi di atas menunjukkan bahwa yang pertama, orang dewasa itu memiliki kemampuan mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua, orang dewasa memiliki beragam pengalaman dalam hidupnya. Yang ketiga, orang dewasa dipersiapkan untuk belajar sebagai konsekuensi dari posisi mereka dalam transisi pembangunan. Dan yang terakhir adalah orang dewasa lebih menyenangi belajar yang bersifat problem center atau performance counter. Nah, ini adalah karakter belajar orang dewasa. Ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa itu memiliki kemampuan mengarahkan dirinya. Jadi, dia bisa mengarahkan dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain, dan itu adalah murni dari dirinya sendiri. Nah, yang kedua, orang dewasa itu mempunyai pengalaman yang banyak, dan fungsi pengalaman bagi orang dewasa sebagai sumber belajar. Berbeda dengan orang anak-anak. Kalau anak-anak belajar itu transfer of knowledge dari gurunya. Tetapi kalau orang dewasa itu dia bisa belajar pada pengalaman hidupnya, ya, kehidupan sehari-hari, dan dijadikan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir adalah orang dewasa siap mempelajari sesuatu yang ia perlukan dan pengalaman terbangun dari pemecahan masalah atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Jadi orang dewasa itu dia bisa atau dia mau untuk belajar dengan atas dasar keperluan dirinya sendiri. Bila dia perlu, dia belajar. Nah, kemudian dia melakukan pemecahan masalah dalam hidupnya dan menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan pemecahan masalah, penyelesaian masalah itu menjadi tabungan pengalaman, dan itu menjadi sebuah sumber belajar bagi dirinya. Nah, ini adalah orang dewasa itu bisa disebut juga sebagai andragogi dalam disiplin ilmu. Nah, istilah andragogi ini berasal dari kata andro dan gogos, yang berasal dari bahasa Yunani. Andro artinya manusia dewasa, dan gogos artinya membimbing. Jadi membimbing orang dewasa. Nah, seorang dikatakan dewasa tidak hanya dilihat dari segi biologis, tetapi juga dari segi sosial dan segi psikologinya.
Lanjut. Nah, kemudian di samping ada andragogi, ada juga pedagogi. Nah, pedagogi ini atau pendidikan pada anak-anak berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata yaitu pais dan yang artinya anak-anak, dan gogos artinya memimpin. Dan kata atau akhiran berarti ilmu, jadi pedagogi adalah seni atau ilmu yang memimpin anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, anak disebut peserta didik. Proses pendidikan pada anak-anak jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses pendidikan pada orang dewasa. Karena anak-anak masih murni, belum mempunyai kepribadian, sehingga akan lebih mudah untuk membentuknya. Berbeda dengan orang dewasa. Anak. Nah, ini adalah perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Nah, menurut aspeknya, konsep tentang peserta didik dalam pedagogi bersifat tergantung, dan sedangkan dalam andragogi memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri. Jadi mereka, kalau pedagogi ini tergantung pada si guru atau memang ada yang tutornya. Kalau memang andragogi, dia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya. Kemudian yang kedua, aspek fungsi pengalaman peserta didik. Dalam pedagogi, pengalaman peserta didik sebagai pengalaman itu sebagai titik awal untuk membangun pengalaman. Sedangkan dalam andragogi, pengalaman sebagai sumber belajar. Ya. Apa yang dia alami, apa yang ia alami sebelumnya itu adalah sumber belajar bagi dirinya. Yang ketiga adalah aspek kehidupan belajar, aspek kesiapan belajar. Nah, dalam pedagogi diseragamkan berdasarkan usia organisasi dalam suatu kurikulum. Misalnya SD misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu dari usia 6 tahun sampai dengan 12-13 tahun. Kemudian ada sekolah tingkat pertama, tingkat atas, dan perguruan tinggi. Itu diorganisasikan dalam suatu kurikulum. Ya, di mana kurikulum SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Nah, sedangkan dalam andragogi, mereka siap mempelajari sesuatu yang ia perlukan berdasarkan dari pemecahan masalah dan menyelesaikan tugas sehari-hari. Sebetulnya dalam andragogi, orang bisa mempelajari atau orang dewasa itu mau mempelajari apa yang ia perlukan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh dirinya dan segera menyelesaikan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak terpacu pada kurikulum, dan kurikulumnya itu adalah kurikulum dirinya sendiri, kurikulum dalam pengalaman hidupnya sendiri. Nah, yang terakhir adalah orientasi belajar. Di dalam pedagogi, pendidikan merupakan suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan. Ilmu tersebut baru bermanfaat di kemudian hari. Nah, sedangkan di dalam andragogi, pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan diri. Dan ilmu dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapainya. Jadi berbeda antara dalam pedagogi, pendidikan itu adalah proses penyampaian ilmu. Nah, nanti di kemudian hari, ilmu tersebut itu baru bisa dimanfaatkan pada kehidupan selanjutnya gitu. Nah, sedangkan dalam andragogi ini terbalik. Nah, ketika dia belajar dalam andragogi itu, dia hanya mengembangkan kemampuan dirinya saja.
ilmu dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapai kehidupannya. Ini sangat berbeda. Nah, ini adalah tingkat kesadaran menurut Freire. Nah, tingkat kesadaran ini menurut dia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesadaran magis, karena dalam hal ini merupakan kesadaran yang paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Katanya orang dengan kesadaran ini melihat kehidupan mereka sebagai suatu yang tidak terelakkan, natural, dan sulit diubah. Mereka cenderung mengaitkan kehidupan dengan takdir, mitos, dan kekuatan superior yang tidak terbukti secara empirik maupun secara ilmiah. Sehingga orang dengan kesadaran ini menganggap kemiskinan dan penindasan sebagai takdir yang tidak terelakkan. Jadi di dalam kesadaran magis ini, individu atau masyarakat dia hanya terpacu pada kekuatan-kekuatan magic, kekuatan-kekuatan medis, kekuatan-kekuatan natural, dan pemikiran-pemikiran itu sulit untuk diubah karena mereka percaya bahwa kekuatan natural itu adalah kekuatan yang melekat dalam dirinya sendiri, melekat dalam mindset kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua adalah kesadaran naif. Freire menyebutkan sebagian kesadaran semi-intransitif, karena orang pada tingkat kesadaran ini telah bisa menjadi subjek yang mampu berdialog dengan orang lain, tapi belum sampai pada tahap memahami realitas dan true edge of knowing. Mereka mampu memahami masalah yang mereka alami, namun mereka cenderung untuk menyepelekan dan tidak mengujinya secara cermat, sehingga mereka sangat rentan dimanipulasi oleh elite lewat propaganda, slogan, atau mitos dan yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah kesadaran yang paling tinggi dalam arkeologi manusia. Menurut Paulo Freire adalah kesadaran kritis. Manusia dalam kesadaran ini mampu berpikir dan bertindak sebagai subjek serta mampu memahami realitas keberadaannya secara menyeluruh. Mampu memahami pemahaman yang kurang baik dan teks yang realitas. Dan yang perlu diingat pada perkataan Freire adalah kesadaran kritis tidak bisa diimpros dan didepositokan, tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam dirinya. Jadi dalam masyarakat, kesadaran masyarakat kritis ini, individu atau masyarakat manusia dalam hal ini, dia mampu untuk berpikir kritis, sistematis, empirik dalam menyoroti perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam satu kemiskinan, apa yang menjadi sebuah penyebab di dalam suatu kemiskinan itu? Apa titik tumpunya? Mereka akan menelusuri dengan pikiran yang tajam, dengan metodologi, dan dengan berbagai kemampuan-kemampuan yang ia miliki secara realitas, secara originalitas, dan disiplin ilmu tentunya. Ini disebut dengan kesadaran yang paling tinggi dalam arkeologi kesadaran manusia. Jadi intinya adalah bahwa kesadaran manusia ini terbagi menjadi 3 kesadaran. Yang pertama kesadaran magis, kesadaran naif, dan yang terakhir adalah kesadaran kritis. Nah, ini adalah sumbernya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan jangan lupa semangat bagi mahasiswa kelas tutor online universitas terbuka. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.